Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita yaitu pada poin 5.2 statement dari hukum kedua termodinamika. Di mana di sini ada beberapa statement. Yang pertama ada Clausius, Kelvin Planck dan entropy statement. Di mana di sini statement dari Kelvin Planck itu mendasari statement entropi, di mana ini lebih efektif untuk hukum pertama termodinamika untuk rincang lebih lebar dari aplikasi engineering. Jadi statement entropi ini nanti akan dibahas lebih detail di bab 6. Baik, yang pertama adalah statement dari Clausius, di mana dia mengatakan tidak mungkin untuk sistem apapun yang beroperasi sedemikian rupa sehingga salah satu hasilnya adalah energi ditransfer melalui panas dalam bentuk panas dari dingin ke bodi yang panas. Jadi dia maksudnya ini ada gambarnya, di mana dia ada hot body, ini ada cool body. Jadi energi itu menurut statementnya Clausius bisa ditransfer dari hot body ke cool body. Ini oke, namun dia mengatakan tidak bisa ditransfer dari cool body ke hot body. Dia ngomongnya no. Tapi bagaimana dengan sistem refrigerasi yang sudah kita ketahui bahwa sistem refrigerasi itu adalah proses pemindahan panas dari sumber dingin ke sumber yang lebih panas. Jadi si Clausius ini menyatakan bahwa sistem refrigerasi itu mungkin karena dia membutuhkan power input. Tapi kalau tidak ada power input itu tidak mungkin terjadi. Itu statementnya Clausius. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu statement dari Kelvin Planck, di mana sebelumnya dia ada istilah thermal reservoir. Apa itu thermal reservoir? Di sini dia mengatakan thermal reservoir adalah sebuah reservoir yang simple, yang khusus dari suatu sistem yang mana dia bisa menjaga temperatur itu konstan meskipun terjadi perpindahan energi. Jadi contohnya biasanya adalah kayak laut. Laut itu jika kita dinginkan atau kita panaskan itu akan sangat tidak mungkin. Sehingga itu bisa kita katakan sebagai thermal reservoir. Jadi suatu reservoir yang mempunyai temperatur konstan meskipun terjadi perpindahan panas. Si Clausius Kelvin Planck ini dia mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi untuk sistem apapun yang beroperasi pada siklus termodinamika dan mengirimkan sejumlah energi berupa kerja ke lingkungan ketika dia menerima energi berupa panas dari single thermal reservoir. Jadi ini ada thermal reservoir gambarnya, ini ada sistemnya. Jadi ketika sistem ini menerima energi panas, itu tidak akan mungkin bisa mengirimkan energi berupa daya ke lingkungan. Dia mengatakan tidak. Nah, kemudian ada hubungan atau batasan antara hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Nah, di sini berdasarkan hukum pertama termodinamika, jika kita mengasumsikan tidak ada perubahan energi dalam, energi kinetik dan energi potensial, kita bisa menuliskan bahwa W sama dengan Q siklus. Dimana kemarin kan di hukum pertama termodinamika kan delta E sama dengan Q min W. Sehingga jika kita tidak ada perubahan energi delta E nya, maka W cycle sama dengan Q cycle.
Nah, kemudian dari analisanya Kelvin Planck, di mana sebuah sistem, khususnya adalah siklus daya, itu ketika dia menerima panas dari single reservoir, itu dia tidak bisa mengirimkan kerja ke dalam lingkungan, sehingga dia mengatakan bahwa wesicle-nya itu lebih kecil dari 0 atau negatif jika single reservoir. Ini statementnya Kelvin Planck. Nah, kemudian ini ada gambar, di mana gambar ini bisa kita gunakan untuk memudahkan maksud dari pernyataan statement Kelvin Planck dan Clausius. Yang gambar yang kiri, ini kan ada sistemnya yang di dalam garis putus-putus. Ini ada hot reservoir, ini ada cold reservoir. Nah, kemudian dari sisi yang kiri, ini sistemnya yang ini kan dari cold reservoir akan mengalir ke hot reservoir. Nah, ini akan bertentangan dari statementnya Clausius. Kemudian sisi yang sebelah kanan ini ada hot reservoir, kemudian dia akan menerima Q hot, kemudian akan menghasilkan daya, dan ada sebagainya yang akan dialirkan ke cool reservoir. Nah, ini akan bertentangan dengan statementnya Kelvin Planck. Jadi gambar ini menunjukkan perbedaan atau perselisihan antara statementnya Clausius dan maksudnya menyelisihi statementnya Clausius dan statementnya Kelvin Planck. Nah, yang terakhir yaitu statement entropi, di mana di dalam dunia ini ada terjadi balance entropi. Jadi balance entropi itu yaitu perubahan entropi yang terkandung di dalam suatu sistem selama interval waktu tertentu itu adalah jumlah entropi yang ditransferkan melewati boundary condition pada waktu interval tertentu ditambah dengan jumlah produksi yang diproduksi selama sistem itu berlangsung pada interval waktu tertentu. Nah, contoh dari entropi yang bisa ditransferkan seperti massa dan energi. Ini bisa entropi dapat ditransferkan melalui atau melewati boundary condition seperti massa dan energi. Nanti ini kita akan lebih bahas detail di bab 6. Nah, statement dari entropi ini dia mengatakan bahwa itu tidak akan mungkin untuk sistem apapun yang beroperasi tanpa yang merusak entropi. Jadi dia mengatakan entropi itu suatu sistem tidak akan berlangsung tanpa jika merusak entropi. Nah, di sini dia ada dua kondisi untuk entropi, di mana entropi itu adalah positif atau zero, tapi tidak akan bisa negatif berdasarkan persamaan 5.2. Jadi perubahan entropi itu tidak akan negatif, tapi bisa positif ataupun zero. Zero pun jika tidak ada perubahan atau perpindahan melalui boundary condition, melewati boundary condition. Yang kedua, tidak ada produksi entropi, maka perubahan entropinya akan zero, tapi dia tidak akan mungkin negatif. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.